warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Nadia dengan NIM 123 dari program Pendidikan Ekonomi dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan soal pengaruh penggunaan digital dan literasi keuangan pada masyarakat. Baik, pada proposal ini kita terhubung penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pasar digital ini makin pesat. Berdasarkan data KSEI tahun 2024, jumlah investor pasar modal telah mencapai 14,8 juta dan didominasi oleh kelompok usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar mewujudkan untuk menjadi investor di pasar modal. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi, termasuk informasi mengenai investasi saham. Platform seperti TikTok, Instagram, juga YouTube banyak digunakan mahasiswa untuk memperoleh edukasi investasi. Namun, tidak semua informasi yang beredar memiliki kualitas dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Data survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masih berada di bawah tingkat keuangan yang rendah. Sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi, mahasiswa seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai investasi. Namun pada kenyataannya, minat investasi saham di kalangan mahasiswa masih beragam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah penggunaan media sosial dan literasi keuangan memengaruhi minat investasi saham pada mahasiswa. Baik, kita masuk pada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa masalahan. Yang pertama yaitu penggunaan media sosial yang belum optimal. Tingginya penggunaan media sosial belum dimanfaatkan sebagai sarana edukasi investasi, serta masih terdapat resiko penyebaran informasi. Kedua yaitu literasi keuangan mahasiswa terkait investasi saham masih belum maksimal. Dan yang ketiga, minat investasi saham mahasiswa masih relatif rendah. Yang keempat, belum diketahui secara pasti pengaruh penggunaan sosial dan literasi keuangan terhadap saham. Dari identifikasi masalah tersebut, terdapat rumusan masalah, yaitu penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap investasi saham mahasiswa? Dan yang kedua, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat investasi saham mahasiswa? Dan yang ketiga, apakah penggunaan media sosial dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap saham? Baik, kita lanjut pada kerangka teoritis. Baik, pada landasan teori, kita mengambil yang itu mengenai teori of planet behavior atau TBB yang dikemukakan oleh Ajzen. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang melakukan suatu tindakan oleh pertama sikap terhadap perilaku, yang kedua norma subjektif, dan yang ketiga persepsi kontra perilaku. Dalam penelitian ini, media sosial dapat membentuk sikap dan norma subjektif mahasiswa terhadap investasi, sedangkan literasi keuangan dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku mahasiswa dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh uses and gratification, teori yang menjelaskan bahwa individu secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan informasi. Dari sinilah kita dapat kerangka berpikir. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel dependen, yaitu yang pertama X1, yang pertama yaitu penggunaan media sosial. Dan yang kedua X2 yaitu literasi keuangan. Dan yang ketiga yaitu Y, yaitu investasi saham. Hubungan antara variabel dapat dijelaskan
bahwa semakin baik penggunaan media sosial dan semakin baik penggunaan literasi keuangan, maka semakin tinggi pula minat investasi saham pada mahasiswa. Kita masuk pada bab hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan adalah yang H1, yaitu penggunaan media sosial berpengaruh terhadap minat saham mahasiswa. H2, literasi keuangan berpengaruh terhadap minat investasi saham mahasiswa. Dan H3, penggunaan media sosial dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Kita masuk pada metode penelitian, yaitu jenis penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada program studi pendidikan ekonomi UIN Riau dengan populasi penelitian yang dilakukan secara seluruh mahasiswa aktif semester 4 dan semester 8. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria mahasiswa aktif menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, atau YouTube dan pernah memperoleh informasi investasi melalui media sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Riket 5 poin serta dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu kita menggunakan analisis data yang dilakukan beberapa tahap, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, multikolonialitas, dan heterokarisitas. Yang keempat, analisis regresinya berganda. Kelima, uji T untuk mengetahui pengaruh parsial. Yang keenam yaitu uji F untuk mengetahui pengaruh simultan. Yang ketujuh, coefficient determinasi atau R2 untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Penutup, demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi investasi saham pada mahasiswa, khususnya dari aspek penggunaan media sosial dan literasi keuangan. Atas perhatian dan masukan dari Bapak dan teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.